Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di channel ini. Kita teruskan materi kita di pertemuan ketiga ya, tentang recasting financial statement. Ini sebagai bagian dari analisis akuntansi. Kalau mau direview lagi di materi yang pertemuan kedua, di mana kita lakukan analisis akuntansi, ada 6 tahap ya, mulai dari mengidentifikasi main principle accounting policy, standar akuntansi yang utama, sampai yang terakhir adalah melakukan undo terhadap distorsi akuntansi yang muncul di dalam laporan keuangan. Nah, bagaimana melakukan undo atau bagaimana merevisi, merecast ya, istilahnya kalau di analisis keuangan, membuat laporan keuangan itu menjadi free dari bias, menjadi merefleksikan realitas bisnis yang sebenarnya. Nah, ini yang kita bahas di sini. Ini kita mulai dari yang pertama, templates-nya dulu ya. Laporan keuangan recasted itu apakah menggunakan template tertentu atau bisa menggunakan format yang sudah familiar kita lihat di laporan keuangan, sebagaimana yang kita bisa baca di laporan keuangan yang publish ya, yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Nah, nanti kita lihat. Sebenarnya sih ada dua cara di sini. Jadi yang pertama, kita bisa buat template tertentu. Jadi dengan standardized line items description namanya. Nanti kita lihat contohnya. Tetapi sebenarnya juga diserahkan kepada kita sebagai analisi, apakah kita mau menggunakan template seperti yang disediakan di dalam referensi, atau kita masih mengikuti template atau format sebagaimana yang kita ketahui ketika membaca laporan keuangan yang biasanya gitu, yang dipublish oleh perusahaan. Jadi sebenarnya sih macam-macam ya. Tapi menurut buku itu kelebihan ketika kita menggunakan atau mengikuti template yang disediakan, di mana intinya nanti itu dipisah antara aset dan liabilities untuk masing-masing fungsi. Dimana di dalam template menurut buku ya, itu dibagi antara aset yang berfungsi sebagai operating, atau aset yang digunakan atau berfungsi sebagai financing aset. Begitu juga dengan liabilities. Nah, kelebihan dari pembagian klasifikasi ini akan memudahkan kita ketika kita akan melakukan valuasi. Namun demikian, pilihan untuk menggunakan format ini diserahkan kepada kita. Nah, kita coba lihat formatnya seperti apa ya. Kalau sesuai template di buku, maka format neraca maupun laporan laba rugi dengan format recasted itu sebagaimana berikut. Nah, berikut template format laporan keuangan recasted untuk neraca ya, balance sheet. Jadi ini dibagi berdasarkan fungsi ya. Yang pertama ini fungsi operating. Di sini yang pertama diklasifikasikan operating asset, net operating asset, terdiri dari ini ada receivable, ada inventory, ada current tax asset, ada investment, PPE, intangible asset, dan aset pajak tangguhan ya, deferred tax asset. Ini jadi total operating asset. Ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi operating dibagi menjadi aset. Terus yang kedua, dia mencatat operating liabilities. Apa yang termasuk operating liabilities? Ada utang dagang ya, ada provision, ada penyisihan, ada current tax liabilities. Nah, ini semua liabilities yang digunakan untuk aktivitas operasional ya. Unearned revenue, payable, liabilities kewajiban pajak tangguhan. Nah, ini masuk semua dalam operating liabilities.
Nah, yang kedua itu kemudian sebelum yang kedua, yang total operating asset kemudian dikurangi dengan total operating liabilities menjadi net operating asset. Nah, yang kedua kita kemudian klasifikasikan ada, kalau tadi ada operating ya, ini ada financing atau financial. Nah, ini dibagi dua juga, aset dan liabilities. Yang termasuk financial asset apa? Kas dan sarakas, derivatif financial instrument ya, apa ini namanya, instrumen keuangan derivatif, misalnya financial asset dan derivatif financial instrument. Jadi kita lihat di sini semua aset yang tidak terkait langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Nah, misalnya ini aset perusahaannya adalah perusahaan penerbangan, tetapi dia punya investasi di perusahaan lain. Nah, itu kan berarti tidak terkait langsung dengan aktivitas penerbangannya ya, aktivitas operasional maskapai penerbangannya. Ini masuk ke sini nih, financial asset. Demikian juga yang financial liabilities. Financial liabilities dibagi nih, interest bearing liabilities yang current, jadi kewajiban pembayaran bunga ya, yang jatuh tempo 1 tahun, terus yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun yang non current, terus derivatif financial instrument yang bentuknya dia liabilities, itu dicatat di sini. Nah, ini kalau kita lihat semua kewajiban yang tidak terkait juga dengan operasional perusahaan, jadi dia lebih ke pemenuhan kewajiban keuangan atas aktivitas finansialnya. Nah, itu masuk ke sini. Kemudian kita punya total financial asset dikurangi dengan total financial liabilities, kita akan mendapatkan yang namanya net debt. Nah, dari sini kita kembali ke atas, kita punya net operating asset, kita punya net debt, maka sisanya itu adalah total equity. Yang ini kemudian diterjemahkan menjadi share capital, reserve, dan retain profit. Nah, sekali lagi ini template yang ada di buku. Angka-angka ini merupakan akun-akun ini merupakan akun yang kita dapatkan dari laporan keuangan yang publish, yang kita dapatkan dari perusahaan, kemudian kita reformatting menjadi format yang baru seperti ini gitu. Nah, ini yang neraca ya. Kalau yang laba rugi ya kurang lebih sama lah ya, kita bagi juga. Kita punya operating revenue, kita juga punya operating expense, ini operating expense. Terus kemudian kita akan mendapatkan net operating profit atau loss dari ordinary activities ya. Ordinary activities ini berarti dari aktivitas operasional perusahaan ya. Kemudian kita kurangi dengan other operating income, akan dapat net operating income before tax. Terus kemudian kita kurangi tax dan kita akan mendapatkan yang namanya net operating profit atau loss after tax. Nah, ini di sini. Terus kemudian kita kurangkan dengan net financial expense. Net financial expense ini interest ya, bunga yang kita bayar atas kewajiban kita kalau kita punya debt. Terus kemudian kita akan mendapatkan comprehensive income. Nah, ini laporan keuangan recasted kalau mengikuti format yang ada di buku. Lalu kalau mau pakai format seperti yang laporan keuangan yang ada di perusahaan seperti apa, ya nggak apa-apa juga. Nah, ini contohnya ya, ini contoh neraca waskita. Nah, ini langsung nih, nggak dibagi berdasarkan operating dan financing function ya, tidak dibagi berdasarkan klasifikasi operasional dan finansial, tapi mengikuti persis laporan keuangan yang ada. Jadi aset dibagi aset lancar, aset lancar ini diterjemahkan ke bawah, ada aset tidak lancar diterjemahkan atau dirinci ke bawah. Liabilities ya, kewajiban yang jangka pendek, terus jangka panjang ini ditulis atau mengikuti format yang ada, baru kemudian ekuitas. Nah, demikian pembahasan tentang format laporan keuangan recasted. Nanti kita lanjutkan dengan contoh
penghitungan identifikasi distorsi akuntansi baik dari aset, liabilities maupun equities. Terima kasih.